Salam olahraga. Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anakku. Pada pertemuan yang kedua ini kita melihat tentang permainan bola kecil, khususnya permainan kasti. Namun sebelum kita memulai kegiatan ini, kita mengawali dengan doa dan berdoa dari sekolah. Anak-anakku berdoa di rumah masing-masing. Kita siap diri anak-anakku, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat rahmat kasih dan cinta-Mu, sehingga Engkau boleh mempertemukan kami di hari yang baru ini dalam pembelajaran jarak jauh, khususnya bola kasti. Kami mohon berkat-Mu agar apa yang kami bahas bersama boleh menjadi hal yang penting, bermanfaat bagi anak-anak dalam permainan bola kasti ini. Bimbing dan rahmatilah mereka agar mereka tetap kuat dan sehat untuk boleh dengan gembira mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kami mohon ya Tuhan, senantiasalah bersama kami dalam kegiatan ini. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi selamat pagi, salam olahraga. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan melihat tentang permainan bola kecil, lebih khusus adalah permainan kasti. Kompetensi dasar yang akan kita lihat secara bersama yaitu 3.2, memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Kompetensi dasar yang kedua, mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Indikator yang akan dicapai dalam pertemuan kita pada pembelajaran bola kasti, yaitu anak-anak yang pertama menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif dalam kontrol yang baik dalam permainan bola kasti. Yang kedua, mempraktekkan variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan bola kasti. Tetapi yang kita akan berbicara sekarang adalah tentang 3.2.1, menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kasti. Tujuan yang hendak dicapai pada pertemuan kali ini yaitu ada dua, tetapi yang kita akan berbicara lebih adalah yang pertama, menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Yang kedua, mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Berbicara tentang permainan kasti tentulah tidaklah asing bagi anak-anakku semua. Kita semua ini pasti tentunya berasal dari kampung. Ketika kita pulang ke kampung libur bersama orang tua, kita pasti melihat lebih banyak adalah permainan tradisional dan permainan bola kecil, khususnya permainan kasti. Mengapa kita sering melihat di mana-mana
ada permainan kasti. Karena permainan kasti ini adalah permainan yang sangat murah meriah. Alatnya pun gampang, bolanya bisa dibuat modifikasi, pemainnya pun tidak harus dituntut banyak, dan lapangannya juga tidak terlalu luas. Maka permainan ini dikatakan permainan yang sudah memasyarakat. Tentunya anak-anak, kasti ini pun merupakan salah satu jenis permainan bola kecil. Dan permainan ini pun adalah permainan beregu dengan masing-masing regu 12 orang. Kasti merupakan permainan tradisional yang mengutamakan beberapa unsur, yaitu unsur kekompakan, ketangkasan, dan kegembiraan. Jadi dalam permainan ini ada 3 unsur. Yang pertama, unsur kekompakan. Kekompakan ini bagaimana pada permainan bola kasti? Yaitu tidak monoton pada satu orang, tidak ada prinsip kerja sendiri. Jadi ketika kita menangkap bola, kita harus memberi ke teman dan seterusnya. Itu jadi kita kerja kekompakan. Yang berikut adalah unsur ketangkasan. Harus pandai menangkap dan melempar bola. Bukan hanya pandai berlari, tetapi harus pandai juga dalam hal menangkap dan melempar bola. Dan tentunya unsur yang paling kita sama-sama suka adalah kegembiraan. Jadi bermain tidak boleh ada rasa marah atau emosi, dendam. Jadi harus ada unsur kegembiraan sehingga menciptakan suatu permainan kasti yang sungguh sangat luar biasa, yaitu kekompakan, ketangkasan, dan kegembiraan. Permainan ini biasa dilakukan di lapangan terbuka. Tadi Pak sudah katakan bahwa lapangan permainan bola kasti tidaklah begitu luas. Tempat yang bisa dipakai sedikit luas bisa dipakai untuk permainan bola kasti. Makanya Pak katakan bahwa permainan kasti merupakan permainan yang sangat murah meriah. Dan biasa permainan kasti ini lebih dominan adalah anak-anak usia sekolah dasar. Tetapi biasa di desa atau di perkampungan itu sampai di tingkat SMP, bahkan pada tingkat masyarakat. Di desa-desa tertentu ada perlombaan atau pertandingan permainan kasti tingkat masyarakat umum. Permainan ini biasa atau unsur dalam permainan ini atau permainan kasti ini itu untuk melatih kedisiplinan diri. Jadi tidak boleh bekerja sendiri, tapi harus kompak, harus ada kerjasama dalam tim, serta memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas antar teman. Agar dapat bermain, jadi anak-anak agar dapat bermain kasti dengan baik, apa saja yang harus kita latih? Yaitu gerak memukul, gerak melempar, menangkap bola, serta kemampuan lari. Berbicara tentang gerak memukul, melempar, menangkap bola, serta kemampuan berlari atau berjalan adalah unsur-unsur gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada pembicaraan kita tentang permainan bola besar, khususnya bola sepak bola, kita juga sudah berbicara tentang 3 unsur gerak dasar ini. Lokomotor itu apa? Gerak berpindah ditempuh dengan berbagai cara, yaitu jalan, berlari, melompat, dan meloncat. Itu adalah gerakan-gerakan lokomotor. Sedangkan gerakan non-lokomotor adalah gerakan di mana kita tidak berpindah tempat. Jadi dalam permainan kasti bagaimana kita memutar, meliutkan badan untuk memukul,
kita melakukan gerak menunduk atau membungkuk untuk menangkap bola, itu adalah gerakan-gerakan non lokomotor. Sedangkan gerakan manipulatif dalam permainan bola kasti, tentunya kita paham dulu apa itu gerakan manipulatif, yaitu melibat benda di luar tubuh. Jadi benda di luar tubuh dalam permainan kasti adalah bola kasti. Tentunya anak-anak sudah paham itu. Yang berikut kita akan melihat tentang sarana dan prasarana dalam permainan bola kasti. Yang pertama adalah lapangan permainan. Jadi Pak tadi sudah mengatakan bahwa lapangan permainan bola kasti itu tidaklah luas, agak sedikit terbuka, kita bisa bermain. Kita bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi biasanya secara umum dalam pertandingan itu ada aturannya, dan lapangannya adalah ukuran 30 meter kali 60 meter. Di sini anak-anak melihat tentang gambar lapangan kasti. Ada keterangan di sini A ini adalah kotak penjaga. Jadi penjaga ini adalah regu lawan. Contoh, kelompok B melakukan penjaga, maka kelompok A yang memukul. Maka kelompok di ruang A ini adalah kelompok penjaga punya. Tugasnya apa? Untuk menangkap atau mengambil bola yang salah pukul atau salah lambung. Kotak B adalah ruang pemukul. Ruang pemukul ini biasanya kita baris di kotak D. Ketika dipanggil nomor urut, kita maju berdiri di kotak B dan mengambil alat pemukul, yaitu stick. Sedangkan di kotak C ini anak-anak perhatikan, di kotak C ini adalah ruang pelambung. Siapa yang melambung? Yaitu dari regu lawan, bukan dari regu teman, ya. Sedang di kotak D adalah regu atau kelompok yang bersiap-siap bebas di sini, ruang bebas. Jadi baris yang rapi, walaupun bebas tapi baris yang rapi. Kita butuh disiplin, kebersamaan, kekompakan dan kegembiraan di dalam permainan kasti ini. Di sini dalam permainan kasti itu ada 3 tiang. Yang pertama di lapangan ini Anda lihat pancangan pertama A ini adalah tiang penolong. Jadi ketika kita melakukan gerak memukul dan 3 kali memukul salah, kita jalan bebas menuju ke tiang penolong. Tidak boleh dilempar. Ya ingat anak-anak, tidak boleh dilempar kalau dia menuju ke ruang atau di tiang penolong. Tetapi kalau ketika kita melakukan pukulannya baik dan bagus, maka kita berlari menuju ke tiang hinggap 1. F1 di sini anak-anak lihat ada F1 dan F2. Tiang hinggap 1 dan tiang hinggap 2. Bisa dibalik, di sini 1, di sini 2, bahkan di sini 1 atau di sana 2. Terserah dalam kebersamaan dalam permainan itu. Di sini kita lihat tentang bola. Jadi bola yang dipakai dalam permainan bola kasti ini adalah bola kecil. Bisa kita lebih sering menggunakannya bola tenis. Dan bola ini ada berbagai warna. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Kalau kita memodifikasinya, menganyam dari plastik bekas atau kertas, itu tidak, dia palingan tali dan kertas, tidak ada warna-warni lain macam-macam ya. Di sini kita akan lihat alat yang berikut, itu adalah tongkat. Tongkat pemukul ini biasa disebut juga dengan stick. Panjang stick atau tongkat pemukul ini adalah 50 sampai 60 cm. Dibuat atau terbuat, bahannya adalah dari kayu. Berikut adalah tiang hinggap. Jadi tiang hinggap ini biasa dipancang
kuat agar tidak jatuh atau tidak rubuh ketika teman-teman atau musuh atau lawan atau itu lari dan memegang tiang hinggap. Biasanya tiang hinggap ini di ujung tiang hinggap diikat dengan bendera dengan maksud supaya kita atau pemain bisa melihat di mana tiang hinggap 1, di mana tiang hinggap 2, dan bahkan tiang penolong. Bagaimana setelah kita tahu atau kita bahas tentang sarana prasarana dalam permainan bola kasti, tentunya yang berikut yang paling penting di sini adalah teknik dasar. Teknik dasar dalam permainan bola kasti ini yang pertama adalah gerak melempar. Gerak melempar ini ada 4, yaitu melempar bola mendatar, jadi bolanya lurus, larinya lurus. Bola pantul, pantul, lempar ke tanah baru dia pantul. Bola melambung sedikit tinggi, ya. Dan bola yang terakhir adalah melempar bola menyusur tanah, bergulir atau berguling di tanah, tidak melayang. Di sini anak-anak melihat tentang gambar teknik melempar. Jadi sebelum melempar kita tentunya memegang bola. Kita pegang bola, baru kita melakukan gerak mengayun. Kalau lempar datar ya lurus, lempar pantul ya ke bawah, lempar bergulir ya bergulir, dan lempar melambung yaitu gerak melambung. Bagaimana teknik menangkap bola? Teknik menangkap bola ini tentunya kita melihat bagaimana arah datangnya bola. Jadi ketika bola mendatar, kita tentunya posisi tangan seperti ini, setengah parabol ya. Ketika kena langsung tutup, ya, ditarik ke belakang. Sudah pegang bola, tutup bola, tarik. Yang kedua, menangkap bola arah bawah. Jadi baik itu bola pantul maupun bola menyusur tanah. Dan yang ketiga adalah gerak menangkap bola arah lambung. Sama, baik mendatar, melambung, menyusur arah bawah, posisi tangan seperti ini, setengah parabol. Setelah kena bola, tek, langsung tutup dan tarik. Paham ya? Pasti paham. Ini adalah gambar teknik menangkap bola. Jadi ada menangkap bola mendatar, melambung, menyusur tanah, dan memantul tanah. Jadi anak-anak lihat di sini, ya, mendatar, bola lambung, bola menyusur tanah. Tinggal anak-anak melihat bagaimana arah bola itu sendiri. Gambar berikut anak-anak melihat tentang teknik lempar dan tangkap bola. Jadi berpasangan. Gerak yang pertama Anda lihat di sini adalah melempar bola datar. Perhatikan yang menangkap. Gerak yang menangkap ini pada posisi diam, tekuk kaki, ini adalah gerak non-lokomotor. Dikombinasikan dengan gerak manipulatif kalau bola itu sudah dia pegang. Jadi kalau Pak dalam tugas misalnya Pak soalnya begini, jelaskan kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kasti, khususnya gerak melempar. Bagaimana? Nah, yang pertama anak-anak lihat, waktu dia mau melempar, kaki kanannya di belakang. Lihat sini, posisi gerak diam kaki ini ada non-lokomotor. Gerakan melangkah itu adalah gerak lokomotor. Bersamaan dengan memegang bola berarti gerak manipulatif. Jadi ketika Pak suruh uraikan gerak seperti itu. Di dalam pertemuan pertama ini Pak melihat masih banyak yang keliru. Tapi baik, benar, tidak salah ya anak-anak. Perlu belajar lagi.
Di sini teknik yang terakhir adalah gerak memukul bola. Tadinya alat pemukul itu namanya stick, sekarang stick itu dipegang. Pegang yang kuat. Mengapa harus kuat? Supaya tidak terlepas. Kalau terlepas berarti pasti karena teman. Jadi pegang yang kuat, ya, yang teman siap untuk melambung. Posisi diam seperti ini itu yang namanya gerak non lokomotor, ya, dikombinasikan dengan gerak manipulatif dalam gerak memukul dan melambung bola. Bisa paham ya anak-anak? Sekali lagi, posisi memegang tongkat atau stick, berdiri diam sejajar dan tangan diacungkan ke depan untuk meminta bola. Diam seperti ini itu adalah non lokomotor. Variasi kombinasinya adalah memegang tongkat, maka variasinya adalah gerak non lokomotor dan manipulatif dalam memukul bola. Sedangkan yang satu ini melambung, gerakan melambung, yaitu kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif dalam melambung bola. Paham ya? Di sini lihat. Nah, gerakan yang ini adalah non lokomotor dikombinasikan dengan gerak berlari. Setelah dia pukul tidak mungkin dia berdiri, pasti lari. Lari kemana? Yaitu ke tiang hinggap 1 atau tiang hinggap 2. Kalau pukulannya bagus, salah memukul 3 kali, maka dia jalan menuju ke tiang penolong. Tidak boleh dilempar kalau ke tiang penolong. Bisa paham ya anak-anak? Mengakhiri pertemuan kali ini, Pak menghimbau agar anak-anak tetap mengikuti prokes. Selalu mencuci tangan, bermain ke kios atau dari manapun, jauh atau dekat, selalu cuci tangan. Kemudian selalu jaga jarak, selalu memakai masker. Jadi masker dipakai untuk siapa? Untuk kita dan orang tua. Ya, anak-anak memakai masker, mencegah virus. Pulang sampai di rumah, kesehatan untuk jaga papa, mama. Jadi tidak boleh masker itu tidak pakai, harus pakai. Dan yang terakhir adalah hindari kerumunan. Salam sehat anak-anakku, dan salam olahraga. Tetap semangat belajar ya. Baik, mengakhiri pertemuan kita sama-sama duduk diam untuk berdoa mengakhiri pertemuan kita ini. Memohon berkat agar apa yang kita belajar, kita boleh paham, kita boleh mengerti, kita boleh dapat mengerjakan tugas dari penguru. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersama anak-anak sudah melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kami mohon semoga rahmatilah mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka mampu memahami penjelasan walaupun dalam jarak jauh. Kami yakin bahwa Engkaulah Maha Tahu, Engkaulah Guru, dan Engkaulah yang mengetahui segala apa keinginan dan harapan kami, terlebih khusus anak-anak. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.